Pasaman memegang peran yang cukup penting dan strategis dalam rangka percepatan pembangunan, terutama di tingkat negara yang ada di Kabupaten Pasaman. Karena LPM ini adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk menggerakkan pembangunan yang ada di Nagari. Ya, kalau kita di Kabupaten Pasaman di samping di program PNPM, ada lagi program P2BN namanya, pembangunan partisipatif berbasis Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman ini. Itu juga melibatkan LPM yang ada di Nagari. Di samping itu juga ada program lain, pembangunan partisipatif juga, dana partisipatif yang ada di pemerintah daerah yang skalanya agak lebih kecil, itu juga melibatkan LPM yang ada di Nagari, Kabupaten Pasaman. Jadi dengan kehadiran LPM ini, pemerintah daerah merasa sangat terbantu karena secara teknis mereka tentu lebih memahami dan bisa membantu masyarakat dalam berbagai program-program yang ada ini. Harapan Bapak ke depan mungkin tahun 2014. Harapan kita ke depan LPM ini lebih berfungsi lagi, tentu lebih kita berdayakan lagi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita di Pasaman ini di samping di program PNPM, kita juga melibatkan LPM dalam program pembangunan partisipatif berbasis Nagari yang tahun ke tahun dananya juga semakin kita tingkatkan. Salah untuk tahun depan itu 15 miliar, yang partisipatif yang berskala kecil juga ada sekitar 5 miliar. Itu juga kita alokasikan, yang semuanya kita menggerakkan LPM yang ada sebagai motor, sebagai pembina, sebagai supervisi bagi masyarakat-masyarakat yang melaksanakan itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Pasaman, yang sama-sama kita hormati Bapak Toton Dartono dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Jakarta, Bapak-bapak, ibu-ibu kepala SKPD, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para undangan yang kami muliakan. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kabupaten Pasaman pada hari ini, Kamis 21 November 2013 di Balerong Pusako Anak Nagari dimulai. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan rapat koordinasi TKPK Kabupaten Pasaman sebagai berikut. Adapun dasar pelaksanaan rapat koordinasi TKPK hari ini adalah: yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang kedua, Keputusan Bupati Pasaman Nomor 185/45/217/ Bupas /2013 tanggal 28 Februari tahun 2013 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasaman tahun 2013. Yang ketiga, Surat Wakil Bupati Pasaman Nomor 150/691 /Bapeda tahun 2013 tanggal 18 November tahun 2013. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasaman dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 21 November 2013 bertempat di Balerong Anak Nagari. Peserta dan narasumber rapat koordinasi TKPK Kabupaten Pasaman hari ini diikuti oleh peserta sebagai berikut. Yang pertama, Kepala SKPD se-Kabupaten Pasaman. Yang kedua, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasaman. Yang ketiga, BUMN, BUMD, perusahaan daerah dan lembaga dalam Kabupaten Pasaman. Yang keempat, Camat se-Kabupaten Pasaman, Ketua Elkam dan Bundakanduang
Kabupaten Pasaman, pimpinan perguruan tinggi yang berada di dalam Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman bisa menyampaikan sambutan dalam rakor TKPK pada hari ini. Demikian laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini telah berkenan hadir bersama kita di ruangan kita ini, yaitu Bapak yang terhormat Bapak Musli M. Nur, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hadirin yang kami hormati, berikut marilah kita dengarkan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Pasaman, sekaligus adalah Ketua TKPK Kabupaten Pasaman. Yang kita hormati Bapak Toton Dartono dari TNB 2K yang telah hadir bersama kita pada saat ini, yang tentu akan memberikan banyak hal bagi tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasaman, yang tentu kehadiran Bapak pada hari ini memberikan pencerahan bagi kita, semangat, spirit bagi kita untuk terus berjuang menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman, tentu sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pasaman. Dan yang saya hormati Bapak Kakanda, Bang saya, Bang Musli, yang hadir pada hari ini bersama kita, yang tentu beliau juga begitu besar perhatiannya terhadap daerah kita Kabupaten Pasaman. Tadi dia cerita ke saya, APBD provinsi belum juga ditetapkan, Bang Dinda. Berarti provinsi kalah dengan Pasaman. Pasaman besok ditetapkan APBD-nya. Kenapa itu lama ditetapkan? Salah satunya masih banyak perjuangan untuk Pasaman yang belum lewat. Ya Bang ya, itu pasti. Termasuk ruas jalan Malampah, padang sawah kumpulan yang setahun ini sedang dikerjakan, dan saya yakin itu termasuk program 2014 lanjutannya, karena itu kondisinya memang sangat kritis pasca bencana alam yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Tentu itu akan menjadi prioritas di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak Musli atas kehadirannya bersama tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasaman pada hari ini. Seterusnya para camat, para staf ahli, asisten, kepala SKPD yang hadir, yang terkait tentunya, pimpinan BUMD, BUMN, hadir pada hari ini dengan programnya juga tentunya menanggulangi kemiskinan. Tapi laporannya sudah lama tidak saya terima. Berapa kur yang sudah dikucurkan dan lain sebagainya. Sudah lama laporannya tidak masuk. Minta laporannya nanti disampaikan, termasuk revitalisasi juga kalau sudah berjalan. Ini sudah lama tidak dilaporkan. Biko kalau lama-lama tidak dilaporkan, kami ambil pitih denda.
Kemudian yang saya hormati anggota tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasaman yang telah hadir lengkap tentunya pada hari ini. Inilah yang selalu orang-orang yang berbicara tentang kemiskinan. Ada LKAM juga, ada Gundukan Duang, termasuk Dewan Pendidikan. Karena Dewan Pendidikan ini berbicaraannya penanggulangan kemiskinan itu jangka panjang biasanya. Dia tidak hari ini. Yang instan memang bukan domainnya Dewan Pendidikan. Karena kemiskinan itu kata Dewan Pendidikan ke saya itu identik dengan kebodohan. Jadi kalau masyarakat kita bodoh, kata Pak Ketua Dewan Pendidikan, cenderung dia miskin Pak Bupati katanya. Iya betul Pak, tapi ya. Nah itu katanya. Jadi kalau ingin jalan pintas untuk memberantas kemiskinan itu, tapi harus terpola dan terprogram. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pendidikan masyarakat kita, sehingga pada akhirnya nanti kalau dia jadi petani, petani yang terdidik, ya, yang tahu kalau kita terapkan pola intensifikasi teknologi pertanian, dia bisa menyerap ilmu itu. Kata Pak Nabi ke saya, ya, nah, sehingga alhamdulillah untuk mendorong ini, Pak Toton di Pasaman, kita mulai 2015 itu pendidikan gratisnya 12 tahun Pak. Nah, jadi dulu dari nasional kita, ya 12 tahun kita, pendidikan gratis 12 tahun, untuk mendorong percepatan ini. Kemudian Bapak-Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka membicarakan berbagai hal tentang kemiskinan di Kabupaten Pasaman. Kalau kita lihat angka statistik Kabupaten Pasaman ini, tahun ke tahun sebenarnya kemiskinannya itu menurunlah. Dapat kita turunkan, misalnya di 2009 itu kemiskinan itu hampir 13%, 12,90%. Data terakhir 2012 itu kita sekitar 10,47% kalau tidak salah. Artinya ada penurunan secara terus-menerus. Dan target kita di 2015 kemiskinan itu di bawah 10%. Itu target di bawah 10% di 2015. Tapi ada yang menjadi persoalan bagi kita di Kabupaten Pasaman. Saya pikir juga di daerah lain, tidak Pasaman aja. Persoalan pertama, Pak Daton, tidak validnya data mengenai kemiskinan ini. Kalau saya menyebutkan itu, si A miskin di Jorong ini, di Nagari ini, di kecamatan ini, apa sebab dia miskin? Harus tahu kita itu. Tidak hanya tahu namanya saja. Bu Ros miskin di Jorong ini, harus tahu kita kenapa Bu Ros ini miskin. Nah, jadi ini yang kita mulai waktu di awal kepemimpinan kami dengan Pak Wabub, Pak Musli. Kita melakukan pemetaan kembali terhadap keluarga-keluarga miskin kita itu. Kalau saya menyebut karakter kemiskinannya. Ya, kenapa? Program sudah sangat banyak. Sangat banyak program, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten. Itu membuat program yang semuanya mengarah kepada penanggulangan kemiskinan. Persoalannya, karena data yang kita sajikan itu tidak valid, apakah program kita itu tepat sasaran? Saya mencontohkan aja. Ada bantuan bibit, Bang, coklat, karet, dan lain sebagainya. Saya yakin masyarakat miskin kita yang di Pasaman ini, tidak semuanya itu memiliki lahan. Untuk bercocok tanam karet, coklat itu harus punya lahan. Ini kita samaratakan.
Pokoknya keluarga miskin di Kecamatan Padang Lugur bantu bibit karet misalnya, atau bibit coklat. Karena dia tidak punya lahan, Pak, dia jual untuk bibit itu, yang dia tetap miskin. Mudah-mudahan dengan melakukan pemetaan kembali terhadap kemiskinan, karakter kemiskinan yang ada di Pasaman ini, saya sampaikan kepada teman-teman, baru kita mengintervensi dengan program yang tepat tentunya. Kalau dia tidak punya lahan, barangkali dia pengusaha kecil tapi kurang modal, kita dorong dengan KUR misalnya. Dia punya lahan tapi tidak punya bibit, kita dorong dengan bantuan bibit dan lain sebagainya. Nah, misalnya dia janda, punya anak sekian orang, dia miskin, anaknya pasti terlantar sekolah, salah satunya. Ya, barangkali pas bermain di sini. Banyak sekali instrumen yang bisa kita mainkan untuk menanggulangi kemiskinan ini. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang tentunya. Ini tentu sekali lagi persoalan yang mendasar saya lihat. Cobalah Bapak Toto mungkin lebih tahu, tidak Pasaman aja, beras raskin aja lah. Ya, itu tidak tepat sasaran. Aku yakin itu. Oleh camat-camat saya ini, oleh wali nagari, oleh corong, dibagi aja secorong ini rata. Ini persoalan. Kemudian ada lagi BLSM terakhir. Itu juga masalah. Itu masalah. Orang yang tidak berhak menerima. Satu dua ada yang kesadarannya ada. Jadi banyak persoalan di sini. Kalau yang ada kesadarannya saya tidak berhak, dia kembalikan. Tapi itu persentasenya di bawah 1% yang memiliki kesadaran yang seperti itu. Yang banyak itu kalau kita di Minang ini Pak Roton, kalau dia kurang lawe tapak tangan jeliru di tempat. Nah, itu persoalan. Pokok diterima dulu apa yang dikasih itu. Jadi kembali saya lihat persoalan yang paling mendasar. Sehebat apapun program, sebanyak apapun program, kalau sasarannya tidak tepat, saya pikir kemiskinan akan sulit kita atasi. Kemudian khusus kita di Kabupaten Pasaman, tadi sudah saya singgung, kemiskinan itu agak identik dengan kebodohan. Ya, sadar betul kita, orang-orang berpendidikan, orang-orang perguruan tinggi itu sahih itu. Ya, miskin cenderung dia tidak terdidik, bodoh cenderung dia miskin. Kemudian kalau secara Kabupaten Pasaman, kalau kita kelompokkan masyarakat kita ini ada 3. Saya lihat, kalau angka kemiskinan real menurut saya yang betul-betul itu tidak sampai kita 10%. Kalau benar-benar dengan kriteria berapa, ada 19 indikator ya Pak ya, berapa itu? Banyak itu saya lihat, rumah, lantai tanah dan lain sebagainya. Tidak ada itu di Pasaman Pak. Ya, kalau tuh ada itu tidak sampai 10%, 5% pun ala walam. Kecuali rumah kebunnya yang lantai tanah Pak, rumah ladang. Tetapi kalau persoalan di Pasaman, taruhlah kita buatlah 10% kemiskinan. Ya. Kemudian yang aman itu, yang tergolong menengah ke atas, seperti Pak Musli, Pak Wabuk, ya bapak-bapak kita dari sinilah, ini kan menengah ke atas nih Pak. Ya sehingga dia sempat memikirkan orang miskin Pak. Karena kalau dia miskin, tidak mungkin dia mikirkan saudaranya yang miskin nih Pak. Saya percaya ini menengah ke atas semua ini. Itu kalau kita kelompokkan, persentasikan, itu hanya sekitar 15%. Yang miskin tadi 10, yang aman itu menengah ke atas, artinya menyekolahkan anak dia tidak berpikir. Kalau dia sakit dia tidak berpikir. Itu hanya 15%. Yang macam ada Lisman ini, yang double gandang jadi pegawai misalnya kan, itu hanya sekitar 15%.
Tetapi yang lainnya, yang 75% atau 70% itu menurut saya adalah masyarakat yang rentan menjadi miskin kalau kita tidak amankan. Nah, ini yang sering saya sampaikan, kenapa kita menelurkan program Jamkesda Total Coverage, kenapa harus pendidikan gratis. Karena konsep pembangunan menurut saya, di saat kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat dalam waktu yang cepat, beban rakyat harus kita kurangi. Sederhananya seperti itu. Bebannya, ya Bang Musti sependapatnya itu. Nah, jadi di saat kita tidak bisa mensejahterakannya, bebannya yang kita kurangi. Antara lain itulah masalah pendidikan yang masih mahal, masalah berobat yang masih dirasakan berat oleh masyarakat kita. Ini yang kita dorong. Kemudian kemiskinan juga kita lihat, atau yang rentan miskin tadi itu, rata-rata masyarakat yang berada di perbatasan, daerah pinggir, antar kabupaten, antar provinsi ya, yang ada. Kalau kita di sini itu Mapatul Selatan, Rawa Utara, Tigo Negari, Dua Koto. Kemiskinan yang pertama yang menjadi tanggung jawab kita, saya kira, itu adalah masalah minimnya infrastruktur. Ini persoalan. Minimnya, ini informasi untuk Pak Tonton ini. Saya cerita sedikit nih, kalau salah nanti dikoreksi Pak Wapuk. Di daerah-daerah yang pinggir tadi itu, dia miskin infrastruktur.